lahir tahun 2015, ayah istri almarhum tahun 2015 meninggal. Kemudian beliau meninggalkan wasiat untuk kami para ahli warisnya. Anak-anak kami berempat bersaudara. Kebetulan saya anak nomor 2, kakak saya yang pertama almarhumah sudah, saya nomor 2, kemudian adik saya nomor 3 laki-laki satu-satunya, dan yang paling kecil adik saya nomor 3. Kemudian hadir bersama saya di sini. Wasiat ditinggalkan oleh orang tua kami itu kemudian akhirnya digugat oleh saudara laki kami satu-satunya. Gugatan itu dimasukkan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2018. Ini buat kami sangat mengagetkan karena sebelumnya kami kakak beradik bersaudara sudah memahami bahwa orang tua kami terkena akan masih ada. Jadi kami sudah pernah mengambil sebelumnya ketika orang tua kami masih ada, orang tua kami mengatakan nanti saya akan buat siap. Karena kami minta anak-anak mengerti untuk tidak nanti ada keributan. Dan kami bersepakat pada saat itu. Bahkan kami menandatangani pernyataan bersama bahwa kami menerima. Walaupun wasiatnya apa kami belum tahu karena belum membaca, kami belum juga pada kedua kami. Sesudah kedua kami meninggal, dibacakan wasiat itu. Dan kemudian ada gugatan dari saudara laki-laki kami satu-satu. Dari 2018 perkara berjalan terus sangat alot. Saya menghadiri berpuluh kali sidang, mengajukan berbagai macam bukti yang menurut saya harusnya bukti itu sangat otentik, termasuk ya surat pernyataan Islam dari pengetahuan kami. Wasiat itu kedudukannya sangat tinggi dalam agama Islam dan tidak bisa dibatalkan. Jika ada seseorang meninggal yang didahulukan adalah wasiat, karena sebagainya, kira tapi memang wasiat itu akhirnya dibatalkan. Dalam putusan Pengadilan Agama itu memerintahkan kami sebagai tergugat, jadi hak saya masih ada untuk membagi harta waris yang belum dibagi yang didapat kami secara hukum Islam secara natural. Artinya akan ada bagian dari anak-anak perempuan seperlima dan anak laki 2 kalinya 2. Pada saat dari putusan itu kami berupaya untuk bisa bertemu dengan adik kami laki-laki. Pada saat itu yang menggugat kami, yang digugat kami anak perempuan bertiga. Tapi apa daya tidak pernah bisa bertemu, bahkan di persidangan pun tidak pernah hadir yang menggugat ya. Jadi upaya kami untuk bisa bertemu, berdiskusi untuk membagi sesuai putusan kalian selalu gagal. Akhirnya kami banding waktu itu naik pengadilan tinggi karena nggak ada jalan untuk bisa ketemu di banding. Di pengadilan tinggi kami kalah lagi, jadi diperkuat lagi putusan Pengadilan Agama untuk memerintahkan atau menghukum almarhumah kakak saya tergugat 1 dan saya tergugat 2 untuk tetap membagi warisan itu sesuai dengan hukum Islam secara natural. Sekali lagi kami bersurat kepada pihak adik kami laki-laki yang menggugat untuk bisa bertemu karena kami ingin menyelesaikan, ingin membagi. Tidak bisa juga bertemu, ditolak juga untuk bertemu, sampai tidak bisa juga untuk melakukan apa-apa. Waktu berjalan terus, akhirnya kami berupaya lagi, kami naik lagi kasasi. Kalah lagi kami di kasasi. Jadi segala daya upaya sudah kami lakukan, tidak ada jalan keluar lah istilahnya. Sampai akhirnya pun PK, kami mengajukan bukti-bukti baru pun tidak diterima. Ya, jadi saya sekarang mewakili saudara-saudara perempuan wakil-wakil, kemudian kakak saya sudah almarhumah. Saya ingin menyampaikan sebetulnya tujuan saya adalah baik. Saya ingin melaksanakan putusan ini tidak ada keberatan. Kalau memang harus dibagi. Tapi kan dari pihak yang menggugat tidak pernah mau untuk duduk bersama. Lalu bagaimana saya bisa melaksanakan begitu ya kira-kira? Yang sangat mengejutkan berita adalah kemudian adik saya laki-laki itu mengajukan lagi gugatan yang tadi tahun 2021, sebelumnya 2018 ada putusan, tidak pernah bisa bertemu juga, tidak pernah bisa duduk bersama untuk bisa melaksanakan putusan. Saya menerima gugatan baru lagi. Gugatannya adalah untuk melaksanakan sita, eksekusi terhadap semua aset-aset itu dengan alasan saya tidak membagi, kami tidak membagi. Jadi karena kami merasa ini selama ini bukan kami yang tidak mau, kan dari pihak penggugat dan tidak pernah mau bertemu. Jadi kami pun melakukan perlawanan gitu, dengan membawa bukti kedua kami ini bersurat minta ketemu, minta baru tidak pernah berhasil. Gitu ya. Sayang sekali lagi Pengadilan Agama mengabulkan gugatan sita eksekusinya. Jadi diperintahkan untuk dilakukan sita eksekusi terhadap semua aset-aset yang ada dalam putusan Pengadilan Agama yang sudah diperkuat dari PK itu. Kami masih berjuang hari ini karena kami lakukan perlawanan terhadap sita eksekusi itu dengan tujuan kami tetap mau melaksanakan perintah pengadilan untuk membagi,
tapi bukan dengan cara sita eksekusi atau dilelang. Secara keluarga saja gitu kan, kami adik kakak beradik bersama duduk, ayo kita mau dibagi seperti apa kira-kira seperti itu, karena saya yang diperintahkan sebetulnya kan. Nah dalam perjalanan itu tadi kan sudah disampaikan juga oleh kuasa hukum saya bahwa kemudian rupanya ada surat permohonan untuk melakukan sita eksekusi itu yang mencantumkan di situ bahwa hanya menghukum terduga satu almarhumah kakak saya tanpa memasukkan nama saya sebagai terduga dua. Jadi dianggapnya karena terduga satu sudah almarhumah, kemudian dianggapnya gak ada yang mau membagi, maka kemudian adik saya meminta untuk disita. Ada sebetulnya bunyi amar putusannya, ada nama saya, jadi nama saya tidak dimasukkan. Entah ini sengaja, entah kelalaian, entah apa, saya tidak tahu sebabnya. Mungkin ini yang menjadi dasar dari pengadilan agama untuk mengabulkan pelaksanaan sita eksekusi. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam perjalanan lagi, ketika kami sudah mengadakan perlawanan terhadap sita eksekusi itu, ada masalah baru lagi yang timbul ketika kemudian suami dari almarhumah kakak saya, terduga satu, mengajukan penetapan konsinyasi terhadap aset-aset kedua orang tua kami. Sebenarnya ini juga lucu karena yang bersangkutan adalah bukan ahli waris dari orang tua kami kan, dia hanya suami dari kakak saya almarhumah. Yang mengejutkan adalah pengadilan agama menerima permohonan itu dan melakukan penetapan konsinyasi di mana semua aset itu dititipkan ke pengadilan agama, termasuk aset-aset lain yang tidak ada dalam putusan. Jadi ada aset yang tidak dalam putusan yang ikut dititipkan. Ini menjadi blunder buat saya terutama ya, yang sekarang menjadi paling tua dan memikul amanah untuk membagi aset itu. Semua itu ada dititipkan di pengadilan agama. Nah, penetapan konsinyasi ini sendiri sebetulnya, jika saya ingat dengan diskusi saya dengan beberapa kuasa hukum saya, juga beberapa pakar, itu sebetulnya patut dipertanyakan karena penetapan konsinyasi sejauh ini yang bisa dilakukan pengadilan agama itu biasanya hanya terkait dengan uang idah, tanda kutip maaf ya, tapi tidak ada penitipan aset, uang, rekening, itu tidak ada. Perhiasan itu tidak pernah dititipkan di pengadilan agama. Nah di kasus saya ini berbeda gitu, semua bisa dititipkan, maaf, tanda kutip seperti penitipan barang gitu ya. Nah ini juga menjadi pertanyaan buat saya. Info yang saya dapat adalah wasiat itu sebenarnya disetujui oleh semua pihak, tapi nggak tahu ujuk-ujuk ketika ada gugatan seolah-olah dia tidak menyetujui, akhirnya timbullah gugatan itu dan dibatalkan wasiat itu. Ya, tentunya sebenarnya sebagai anak harus patuh, karena dalam wasiat itu sebenarnya masing-masing anak itu sudah dapat dihibahkan masing-masing. Ya, itu sudah saya baca. Udah ada plotnya masing-masing. Tinggal nanti sisanya sebenarnya dijadikan semacam kayak apa ya, kayak monumen atau apa ya, jadi buat anak keturunan yang akan datang gitu kan gitu. Nah kembali ke pertanyaan tadi ya, tentunya ketika ada konflik hukum adat itu akan disampingkan, maka syariat Islam pun itu pun akan disampingkan juga, maka yang dipergunakan adalah komplikasi hukum Islam. Nah sebenarnya komplikasi hukum Islam juga itu rujukannya ke hadis dan Al-Quran juga, sebenarnya ujungnya itu juga gitu kan, karena memang dalam hukum Islam kita yang berlaku saat ini adalah ketika para ahli waris ada yang setuju, yang itu bisa dibatalkan masa tersebut. Itu.